Baik, perkenalkan nama saya Jonathan Parera dari kelas 5T6. Pada saat ini saya akan menjelaskan mengenai materi Simple Additive Weighting atau SAW. Itu mengenai metode penjumlahan terbobot untuk pengambilan keputusan. Sekarang kita akan menerapkan metode SAW pada kasus penentuan lokasi terbaik untuk mendirikan sekolah dengan 5 alternatif. Itu lokasi A 1 hingga A5 dan 5 kriteria yaitu C1 hingga C5. Oke, kita masuk dalam materi yang pertama. Apa sih itu metode SAW? Konsep dasar dari metode SAW yaitu sering disebut sebagai metode penjumlahan tertimbang. Adalah salah satu teknik yang paling sederhana dan paling populer dalam sistem pendukung keputusan atau SPK. Prinsipnya, mencari penjumlahan terbobot dan rating kinerja pada setiap alternatif di semua kriteria. Perbedaan utamanya yaitu SAW menggunakan penjumlahan core. Berbeda dengan weight product atau yang sebelumnya itu menggunakan perkalian. Untuk rumus penelitian akhir, nilai preferensi P per I untuk setiap alternatif ini dihitung sebagai hasil penjumlahan bobot W per D dengan dikalikan matriks normalisasi. Alternatif dengan nilai PI terbesar adalah pilihan terbaik. Oke, kita lanjut. Hmm. Slide ketiga yaitu 4 tahap pertama metode SAW, yaitu metode SAW mengikuti proses linear yang melibatkan normalisasi data mentah ke dalam format yang dapat dibandingkan. Yaitu tahap pertama tentukan bobot WJ dan kriteria. Tahap kedua kategorikan kriteria benefit per cost. Tahap ketiga normalisasi matriks RIJ dan tahap keempat perankingan nilai preferensi yaitu VI. Oke, lanjut. Itu slide keempat, tahap 3 normalisasi matriks keputusan RIJ. Kriteria keuntungan atau benefit, nilai yang semakin tinggi semakin baik. Normalisasi dilakukan dengan membagi nilai setiap alternatif dengan nilai maksimum dari kriteria tersebut. Itu R IJ sama dengan XIJ per max I kali XIJ. Sedangkan kriteria biaya cost, nilai semakin tinggi semakin buruk. Normalisasi dilakukan dengan membagi nilai minimum dari kriteria tersebut dengan nilai setiap alternatif, yaitu RIJ sama dengan min I kali XIJ per XIJ. Normalisasi memastikan semua nilai berada di antara 0 dan 1 sehingga dapat dijumlahkan tanpa bias. Oke, lanjut. Slide yang ke-6 itu tahap 4 matriks keputusan dan ranking akhir. Hasil normalisasi terbobot WJ per times RIJ itu fokus menghitung nilai terbobot WJ kali TIJ dengan menjumlahkannya untuk mendapatkan ranking. Dalam tabel ini, setiap sel sudah berisi hasil perkalian yaitu nilai normalisasi TIJ dikalikan bobot WJ. Contoh, benefit dari C4 nilai A5 untuk C4 adalah 78, nilai max C4 juga 78, normalisasinya menjadi 78 per 78 sama dengan 1. Hasil terbobotnya menjadi 1 kali 4 dalam kurung 0,20 sama dengan 0,2000. Contoh untuk kos yang C5, nilai A4 untuk C5 harga tanah adalah 20. Nilai min C5 juga 20. Normalisasinya menjadi 20 per 20 sama dengan 1. Hasil terbobotnya menjadi 1 kali W5 dan kurung 0,30 sama dengan 0,3000. Kita masuk seperti yang ada di tabel. Nilai preferensi VI adalah penjumlahan horizontal dari seluruh kolom terbobot tersebut. Ini adalah inti dari metode SAW. A4 mendapatkan skor tertinggi, itu V4 sama dengan 0,77194. Sedangkan A3 mendapatkan skor kedua, yaitu V3 0,74433. Karena metode SAW memilih alternatif dengan nilai preferensi VI tertinggi, maka A4 itu pilih adalah lokasi terbaik untuk mendirikan sekolah. Lokasi ini paling optimal karena kombinasi faktor-faktor baiknya benefit relatif terhadap bobot yang diberikan, terutama keberhasilannya dalam kriteria cost yang berbobot besar, itu harga tanah.
Oke, sekian presentasi dari saya. Kesimpulannya, metode SAW atau Simple Active Rating adalah paling efisien dan transparan untuk pengambilan keputusan. Memastikan bahwa kriteria benefit dan cost dipertimbangkan secara adil melalui normalisasi. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.